Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan S. Saya dari kelas 5G. NPM saya 22351061. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih mobile programming fundamental dari video YouTube yang telah saya tonton sebelumnya. Nah, kita bakal masuk aja langsung ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan dari tiap video yang akan saya jelaskan. Ini ada objektifnya, yaitu video pertama JavaScript, yaitu tentang apa itu JavaScript, cara penggunaan JavaScript di dalam sebuah website, penggunaan alert, prompt, log, dan juga comment, ada variabel declare atau enggak assign, tipe data dan juga operator, objek dan non-objek, JavaScript array method, dan juga cara melooping di dalam JavaScript menggunakan for, while, do while. Nah, yang terakhir ada conditional statement, if, else, and switch. Nah, video kedua yaitu JavaScript DOM atau bisa disebut document object model. Di sini ada empat poin, yaitu elemen manipulation, data selector, JavaScript styling, dan juga event. Nah, baik, kita langsung masuk aja ke pembahasannya, yaitu apa itu sih JavaScript. JavaScript bukan sekedar untuk merubah tampilan user interface saja, juga bisa sebagai bahasa pemrograman atau scripting language untuk membuat sebuah game development, web server, aplikasi, dan juga pastinya bisa membuat sebuah website menjadi lebih interaktif lagi. Nah, selanjutnya cara menggunakan JavaScript di dalam sebuah website. Jadi dengan JavaScript kita bisa membuat sebuah elemen HTML menjadi lebih dinamik lagi, interaktif terhadap user, dan juga contohnya seperti komponennya bisa bergerak, melihat animasi, dan juga JavaScript ini digunakan di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Pastinya banyak sekali mulai dari IoT, Internet of Things, machine learning, dan juga lainnya sebagainya. Baik, di sini kan langsung masuk ke contoh aja. Di sini poinnya penggunaan alert, prompt, log, and comment. Di sini saya akan menjelaskan tentang alert. Alert sendiri kita harus menggunakan doc type HTML yang seperti biasanya, dan kita bakal menaruh script pada body index HTML, yaitu script alert. Di sini mengapa menggunakan script? Karena kita bakalan mempelajari tentang JavaScript, makanya di dalam body itu ada menggunakan script lagi. Nah, di sini script kita tulis alert, buka kurung tutup kurung, dan juga tanda kutip, dan mengetik halo akan memunculkan notifikasi atau alert halo. Nah, selanjutnya yaitu prompt. Prompt ini kita menggunakan tampilan yang berbeda, menggunakan file yang berbeda, yaitu kita menggunakan main.js. JS sendiri adalah JavaScript. Nah, di sini kita menggunakan console log untuk sebagai halo, dan promptnya untuk kita bisa dapat memasukkan berapa usia kita. Seperti ini tampilannya, bakal muncul alert, dan juga akan dia menanyakan masukkan usia kamu, dan kita memasukkan usia kita dan menekan OK or cancel. Nah, di sini untuk lognya kita bisa melakukan dengan inspect, dan di sini ada console log, ada console untuk melihat console log kita. Di sini karena kita sudah menggunakan console log, nah di sini bakalan muncul di console pada inspect yang ada di Chrome atau di websitenya. Nah, selanjutnya penggunaan komen. Di sini komen yang kita gunakan seperti strip itu sebagai untuk biar tidak terbaca penggunaan dari codingan kita, itu sebagai biar kita mengeliminasi ya guys. Kalau kita kurangin, dia bakalan kebaca lagi sebagai script atau sebagai komen. Nah, kita langsung aja ke selanjutnya. Penggunaan variabel declare di sini akan menggunakan var, const, dan juga let. Var sendiri itu untuk menyatakan usia pada console log itu tanpa kita menginput lagi dalam alert gitu. Jadi kita memasukin var usia sama dengan 23, maka console lognya bakal seperti ini di dalam konsol. Halo, usia kamu adalah 23, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sama dengan
var sebelumnya, tetapi di sini kita menggunakan let. Nah, usia kita sudah menulis nih usia 23. Nah, kita tulis lagi usia sama dengan 25. Kenapa hanya 25 saja yang muncul? Karena dari let ini apa yang akan terbesar atau yang kedua setelahnya yang akan dibaca. Nah, console log, halo usia kamu adalah sekian dari usia. Nah, baik, selanjutnya tipe data dan juga operator objek dan objek. Di sini kita menggunakan tipe data yang akan saya bahas, yaitu let nama, let usia. Di sini menggunakan tipe let ya, teman-teman. Nah, let tinggi badan, let berat badan, dan let pacar. Nah, di sini berat badan sama dengan 60. Kenapa berat badannya kepisah? Karena di sini kita belum menginputkan nilai pada berat badan. Nah, nama udah kita masukkan di Afrizal dengan sesuai yang di video aja. Di sini kita menggunakan alert sebagai penampilannya seperti ini. Nama saya kita menggunakan tanda dolar dan juga kurung kurawal untuk mengidentifikasi di sini memasukkan nama pada let. Nah, pada variabel yang udah kita masukkan. Baik, selanjutnya di sini ada penggunaan operator sama seperti sebelumnya, tetapi penggunaan operator sendiri kita menggunakan yang namanya if dan else atau perulangan. Dan juga memasukkan data let dan juga menggunakan cons. Nah, di sini berat badan sama dengan 60, pacar 0, pacar belum punya, else pacar udah punya gitu. Nah, di sini let saldonya kita masukkan 50.000 dan let saldo tambahnya 80.000, hutang kita 30.000. Jadi saldo akhir yaitu saldo awal tambah saldo tambahan dikurang dengan hutang. Nah, maka kita akan membuat di sini alert nama saya, usia, bla 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 bla, tinggi badan dan berat badan pacar. Nah, dan juga di sini ada alert. Ini yang sebelumnya ya teman-teman, lupa dihapus. Jadi kita bisa langsung ke alert saldo awal saya. Dengan menginputkan menggunakan dolar dan juga kurung awal, saldo awal, saldo tambahan dan juga saldo akhir. Di sini kita bisa lihat 50.000 tambah 80.000 itu 130 dikurang 30 dan kita bakalan mendapatkan hasil 100.000. Nah, di sini menggunakan operator yang lainnya yaitu saldo awal, dan di sini bisa menggunakan cons x y z aja, yaitu 9 sama dengan x nya 9, y nya 3. Jadi konsepnya yaitu x bagi y. Di sini kita bisa dapatkan nilai x sama dengan s x bagi nilai y s y, maka hasilnya ya adalah z. Ini untuk sebagai pembaca dari pemanggilannya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya pas sesuai yang ada di matematika. Nah, di sini kita menggunakan membahas tentang JavaScript array method, yaitu menggunakan array method, yaitu menggunakan let lagi nama guru. Kita bakalan memasuki data seperti Jody Bunga Rahman. Nah, di sini alert kita untuk pemanggilannya nama guru. Jadi ketika kita pemanggilan maka akan muncul Jody Bunga Rahman gitu. Nah, di sini ada penggunaan penampilan berdasar urutan seperti alert, let itu sebagai pemasukan data, alert itu sebagai pengeluar atau penampilan data. Di sini nama guru indeks ke 0. Jadi karena indeks itu dihitung dari mulai 0 hingga seterusnya, jadi maka nama guru 0 yaitu Jody. Kalau kita memasuki indeks 2, maka yang muncul Rahman gitu. Nah, di sini memasukkan dan menambahkan data baru ke dalam array, yaitu menggunakan nama guru.push sebagai penambahan data. Nah, misalnya let nama guru Jody Bunga Rahman dan kita menambahkan Dea dan Fikri menggunakan nama guru.push dan kita memunculkan data menggunakan alert. Nah, Jody Bunga Rahman, Dea dan Fikri, maka datanya akan ditambahkan. Nah, untuk menghilangkan nama Jody, kita menggunakan let nama guru push dan juga shift sebagai pendelete atau penghapus urutan pertama. Ini untuk menghilangkan urutan pertama ya. Jadi kita memasukkan kosong aja karena yang akan dihilangkan itu urutan pertama. Alert sebagai penampilannya. Jadi Bunga Rahmadia Fikri, Jodinya hilang. Nah, di sini menggunakan array method menghilangkan dan menghapuskan urutan terakhir.
Jadi kita menggunakan pop sebagai urutan, menghapus urutan terakhir. Jadi yang bakal hilang adalah Fikri. Kita pilih yang udah ditampilkan. Baik, selanjutnya cara looping di dalam JavaScript for while do while. Di sini menggunakan for tutup kurung buka kurung, let i sama dengan 1, i kurang dari 10, i sama dengan i tambah 1. Nah, kita menggunakan console log untuk membaca si DA visualnya. Dan juga di sini ada while dan juga do while. Perbedaannya cuman terletak pada penambahan aja for, dan juga pada peletakan let-nya atau peletakan datanya gitu. Jadi seperti itu sih yang bisa saya sampaikan dari for while do while. Nah, di sini menggunakan state if and else dan juga switch. Conditional statement. Nah, di sini kita menginputkan data menggunakan let, berat badan seperti sebelumnya karena belum memasukkan input data berat badan. Di sini if pacar sama dengan 000, maka else-nya pacar sama dengan udah punya pacar. Nah, alertnya nama memasukkan data tadi. Nah, jadi nama saya Ade Afrizal, usia 30, usia pada sini 30 yang udah dimasukkan 30. Tinggi badan saya 173 di sini, 5 cm. Tinggi badan kita di sini dan memasukkan cm. Berat badan saya, berat badan tadi 60 kg. Nah, seperti itu. Gunakan if and else. Di sini perbedaannya sama if else itu bisa saja si if dan else itu menjadi kita udah punya pacar. Jadi pacar yang sebelumnya 0 kita memasukkan nilai 1. Maka kalau si pacar tidak sama dengan nama 0 atau tulisan di sini 0, maka dia sudah punya pacar. Maka yang akan dipilih else, bukan yang if. Oke, di sini bahkan menginputkan data saya sudah punya pacar. Nah, di sini penggunaan statement switch, yaitu menggunakan do while, yaitu i tambah console log DA Afrizal while is kurang dari 10, maka DA Afrizalnya memiliki nilai 10 seperti yang ada di gambar. Di sini juga ada 10. Di sini ada 10 juga karena memasukkan data 10 gitu. Jadi semuanya 10. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DOM, Document Object Model. DOM itu seperti standarisasi dari W3C, yaitu World Wide Web Consortium, digunakan untuk mendapatkan akses atau mengupdate konten elemen yang ada dalam HTML, termasuk struktur dapat diupdate juga, dan juga stylingnya dapat juga isi langsung dari JavaScript, dapat kita isi langsung pada JavaScript. Nah, kita lanjut aja ke elemen manipulasinya. Dari sini kita menggunakan console document title. Kita masukkan dokumen title itu Fikri Gobles, dan juga console lagi dokumen title. Di sini bakalan DA Afrizal sama Fikri Gobles. Nah, di sini ada untuk lebih rincinya, yaitu menggunakan dokumen title sama dengan Fikri Gobles, consnya body, dokumen body, dan juga cons H1 yaitu dokumen create elemen H1 text content, yaitu dengan tulisan anjay ini H1 bro gitu. Nah, di sini juga untuk create elemennya untuk inner HTML DA Afrizal, Fikri Gobles, dan juga di sini sebagai penampilannya body event untuk sebagai penampilan untuk menampilkan pada halaman di indeks HTML. Nah, di sini bisa kita lihat nih mark Q kan ya. Anjay ini bro. Nah, H1. Di sini ada DA Afrizal di sini untuk mengubah besar kecilnya pada tulisan. Kenapa H1 itu dia besar? Karena dia head one itu memiliki ukuran yang besar pada indeks HTML sendiri. Lanjut aja ke data selector dan juga JS style.
Di sini ada data selector itu pada button untuk bisa kita klik saya itu, dan juga button kelas button 2 itu tampilannya berbeda. Dan juga script source-nya pada main.js. Main.js-nya itu bisa seperti ini. Nah, stylenya itu pada button button 1 itu style bordernya bakal kita buat non, dan juga paddingnya 8 pixel, dan juga font size-nya itu 24 pixel menggunakan background tomato dengan warna tomato seperti itu. Btn 2 konsol aja langsung, dan juga bisa diklik. Nah, di sini bisa kita lihat event triggernya bisa dirubah warnanya seperti yang tadi, yang tomato menjadi ya fashion ganti warna. Button style background aqua. Ketika kita klik button klik saya ini, maka buttonnya bakal berubah warna. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.